Muhammad Rifai. Di Sumatera Barat, Pak. Sumatera Barat. Sumatera Baratnya di mana? Di Kota Padang, Bukit Tinggi. Di Payakumbuh, Pak. Oh, Payakumbuh. Oke. Yang paling timur dari Papua gitu ada? Yang sekarang sedang PON? Atau dari Kalimantan, Maluku, Sulawesi, ada? Hadir, Pak. Dari mana, Fauzi? Sulawesi Selatan, Pak. Oh, di Makassar? Sebelahnya, Pak, Kabupaten Goa. Bawah? Oh, di bawah. Oke. Kalau yang paling ini di Jawa yang paling timur ada? Dari Jawa Timur, Banyuwangi, atau dari mungkin di Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat, Lombok gitu? Kalau saya sih Bekasi Timur, Pak. Tapi Bekasi Timur itu termasuk jauh juga ya? Beda planet katanya ya? Planet Bekasi hadir Pak. Wah, ini dari planet Bekasi. Berarti beda planet kita, beda sistem ya, sistem bumi dan sistem planet. Oke, baik. Saya coba share screen ya. Ini ada yang chat dengan saya, planet Bekasi hadir. Wah, tuh. Kalau CX-nya udah bisa diakses belum ya? Saya belum mengaktifkan. Planet Bekasi, mataharinya datar Pak. Gimana ceritanya ya, planet Bekasi mataharinya datar. Berarti tidak nyampe ke puncak gitu ya, nggak akan ada di atas kita ya mataharinya ya. Menarik ya kalau di planet Bekasi berarti ya. CX-nya sebentar saya cek ke CX ya untuk daftar hadir ya. Nah ini pertemuan pertama bagi saya juga bertemu dengan rekan-rekan mahasiswa TPB angkatan 2021 ya. Bagaimana rasa nih menjadi mahasiswa ITB yang belum merasakan kampus ITB? Tetap pusing, Pak. Apalagi mau Gitu, dekat-dekat UTS. Apa yang membuat pusingnya? Karena masih belum kebayang ya? Soalnya susah-susah, Pak. Soalnya susah-susah. Iya, kalau udah jadi mudah jadi jawaban ya, bukan lagi soal ya. Yang membuat susah mungkin karena kita belum berada di atasnya ya. Maksudnya kalau Anda menganggap sebuah soal itu susah, berarti Anda belum berada di atas dari soal itu ya. Dalam artian mungkin dalam penguasaan, latihan, segala macam gitu ya. Tapi kalau seandainya Anda sudah berada di atas soal tersebut, Anda akan menganggap bahwa soal itu menjadi mudah untuk diselesaikan. Begitu ya, kalau kata orang sih begitu ya. Jadi kalau seandainya Anda sudah di kelas 3 SMA, diberikan soal kelas 1 SMP, Anda langsung menganggap, oh mudah sekali nih kelas 1 SMP soalnya. Jadi karena Anda sudah berada di atasnya ya, karena Anda sudah berada di kelas 3 SMA. Gitu. Anda sudah berada di tahapan PPB. Kalau seandainya Anda coba genjot lagi ya, latihan gitu ya, kemudian Anda perbanyak lagi membaca, kemudian bertanya gitu ya dengan baik dengan guru, dengan ini ada ini yang muncul di picture ya. Siapa itu namanya yang membuat everything is easy? Siapa tuh nama sempat viral itu di TikTok ya. Tadi ada sempat muncul picture kayak seperti itu, profil picture-nya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau seandainya Anda berada di atas soal itu, maka Anda akan merasa mudah ya. Salah satu untuk membuat kita lebih bisa menguasai ya, kita harus banyak berlatih, begitu ya. Banyak bagian tugasnya. Sedih tidak bisa ke kampus, pusing Pak, ini susah Pak materinya. Ini sama seperti yang dulu saya rasakan waktu saya masa TPB ya. Kan kita seperti peralihan ya. Jadi tahun 98, Anda sudah lahir belum tahun 98 ya? Ada sudah lahir? Belum ya? Belum, Pak.
Kalau Anda lahir tahun 98 berarti Anda sekarang sudah selesai sekolahnya ya. Sudah lebih daripada 20 tahun ya. Dulu saya tahun 98 masuk ke ITB, dan ya itu, kita beradaptasi dengan suasana baru ya, suasana di kampus yang tadinya kita pakai seragam, kemudian nggak pakai seragam, yang tadinya kita berada dengan dekat orang tua, apalagi waktu itu saya merantau ya, saya kan dari Aceh dari Aceh kemudian ke Bandung, waktu itu belum, kalau untuk naik pesawat masih relatif tinggi, saya naik bis gitu dari Aceh ke Bandung, dan kuliah di sini tentu ada shock secara mental juga, shock secara kebiasaan ya, berbeda budaya, dan itu pasti terjadi. Dan pada masa masuk PPB ditambah lagi dengan beberapa materi yang dulu mungkin kita pikir-pikir waktu masa SMA itu bisa kita selesaikan, tetapi pas kita dapat ujian kuis misalkan dan UTS itu jadi tidak seperti yang kita bayangkan ya, lebih rumit ya. Tapi ya itu salah satu alternatif solusi yang dulu juga saya lakukan adalah banyak berlatih dan banyak bertanya. Nah, itu menjadi tantangan bagi Anda saat ini. Jadi tantangan karena untuk bertanya jadi terbatas gitu ya. Kalau dulu kan karena tidak pandemi, jadi saya bisa datang ke kosan kawan gitu ya. Kalau satu bagian yang saya tidak pahami atau satu soal yang nggak bisa saya selesaikan, kemudian kalau harus bekerja kelompok saya datang ke kosan kawan untuk sama-sama mengerjakan. Kalau sekarang kan relatif lebih terbatas. Sorry, tiba-tiba saya putus tadi. Ini internetnya up-down kelihatannya di lapangan. Oke, baik. Kita coba mulai ya diskusi hari ini. Saya pikir hari ini kita diskusi saja, lebih banyak diskusi tentang beberapa hal yang terkait dengan bidang yang saya tekuni ya. Bidang yang saya tekuni yang mana saya berada di Prodi Teknik Geofisika. Bidang yang saya tekuni adalah tentu bidang geofisika tentunya ya, yang lebih spesifiknya lagi adalah tentang seismologi. Oke, baik, sebelum terlalu jauh kita ngobrol, saya memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Zulfakar Riza, saya asli Aceh, lahir di Pesangan ya, di Biren kawasan ini Aceh, sekitar 42 tahun yang lalu ya. Saya tinggal di Cigadung. Kalau Anda di Bandung mungkin tahu ya daerah wilayahnya di Cigadung, di dekat dengan Dago Atas. Saya beraktivitas sehari-hari di kawasan ini di rumah seringnya ya, beraktivitas bukan di kantor. Jadi saya beraktivitas di rumah karena semua dilakukan dengan WFH. Kecuali hari ini, dalam minggu ini saya sudah mulai keluar ya. Jadi kita ke lapangan dan ini saya berada di daerah Cisarua, Lembang, untuk melakukan aktivitas kuliah lapangan di Prodi Teknik Geofisika. Nah, ini pendidikan saya menyelesaikan semua sekolah saya S1, S2, S3 di ITB, dan saya menyelesaikan profesi insinyur juga di ITB, jadi full dari ITB begitu ya. Dan ini beberapa publikasi yang saya saya tulis, kemudian dengan tim ya tentunya, bukan hanya saya sendiri, dengan tim kita menulis hasil dari riset kita dan kita kirim ke sebuah jurnal, kemudian dipublikasi jurnal. Dan kalau saya lihat statistiknya untuk tahun 2021 ini, nah ini tahun 2021 sudah ada 11 dokumen yang sudah kami tulis, kemudian sudah dipublikasikan. Ini ada tahun 2021 ada 11 dokumen, dan apa yang kita lakukan itu dirujuk oleh 30 paper gitu ya. Jadi ada 30 paper yang sudah merujuk ya menjadi
referensi dari apa yang sudah kita publikasikan. Nah, bidang saya ini yang terlihat di sini. Ini bidang saya tentang seismic noise ya, untuk tomografi, mikrotremor, kodak, kemudian tentang tuam dari gempa bumi, aftershock, kecepatan struktur untuk memahami profil di bawah permukaan, kemudian mikrotremor untuk juga memahami di bawah permukaan, struktur di bawah permukaan ini side effect, misalkan untuk kebutuhan teman-teman dari engineering, dari teknik sipil untuk bisa merancang sebuah bangunan yang bisa aman dari goncangan gempa, maka dia harus memahami profil struktur di bawahnya. Nah, ini yang kita lakukan juga. Kemudian tentang ambient seismic noise untuk tomografi. Nah, ini yang sekilas tentang saya pribadi. Tentunya kami tergabung di kelompok keahlian ya, kelompok keahlian geofisika global namanya. Dan kalau gedungnya ada di gedung Basic Science Center B. Kalau nanti Anda ke kampus ITB, Anda akan misalkan ke FTTM, berarti gedung kami itu di bawah gedung di bawah lantainya Fakultas FTTM. Jadi apa yang posisi saat ini saya kantor kami itu di bawah sekretariat Fakultas FTTM. Jadi satu gedung dengan Fakultas FTTM. Oke, itu sekilas dari saya. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Nah, ini beberapa waktu saya melakukan kunjungan ke ANU, Australian National University, untuk melakukan riset fellow di sana. Kemudian beberapa kegiatan lain, ini kegiatan aktivitas dari riset ya yang kami lakukan. Ini di Gempa Lombok tahun 2018. Mungkin Anda masih ingat ya, Gempa Lombok tahun 2018. Ini kita datang ke sana itu setelah gempa yang pertama. Gempa pertama itu tanggal 26 seingat saya, 28 ya. 26 atau 28, saya lupa. Bulan Juli, kemudian selang beberapa hari kita ke sana, ke Lombok, dan kita install seismometer gitu ya. Ini seismometer yang saya install di sana, ini sensornya, ini ada recordernya di situ, ini ada untuk monitoring gitu ya, untuk merekam data, dan ini kita sedang cek datanya. Nah, setelah itu datang gempa kedua yang lebih besar, mungkin Anda masih ingat ya. Datang gempa kedua dengan magnitudo hampir 7 ya, ada yang menyebutkan 6,9, ada yang menyebutkan 7 gitu ya. Kemudian pas kita datang ke sana lagi untuk ngecek datanya, ini tembok yang tadi masih berdiri dengan tegak di belakang saya ini, saya duduk pas dengan temboknya. Kemudian saya datang berikutnya lagi, temboknya sudah hancur dan rumah-rumah di samping saya ini sudah rusak akibat gempa. Nah, ini yang dua foto ini yang menurut saya pengalaman yang sangat saya kesana memang pas yang datang pertama itu kita masih disambut oleh masyarakat. Pas saya datang kedua, masyarakat sudah sibuk dengan dengan kondisi masing-masing, yang miris ada sebagian yang sedang membuat rumah sementara ya, karena rumah utamanya sudah rusak. Nah, ini bagian dari kegiatan yang saya dan tim lakukan ya untuk bidang kegempaan. Selain itu juga ada yang kita lakukan untuk bidang-bidang untuk survei yang lain, untuk kebutuhan kita melihat struktur di bawah permukaan. Misalkan kita lakukan di beberapa kota seperti di Bandung, kita survei, kemudian di Jakarta, di Surabaya, Semarang, termasuk di Gunung Api.
Sorry, saya hilang lagi. Sampai mana tadi saya ngobrol sendiri? Tadi saya ngomong sendiri berarti ya, itu hilang. Saya mana tadi? Ada yang bisa ini kasih feedback? Ini sinyalnya kurang stabil nih di tengah hutan. Saya pakai tethering. Sampai mana tadi saya? Ya? Sampai gempa. Sampai gempa. Oke, saya coba share screen lagi ya. Sebentar. Mudah-mudahan ini sudah stabil, mudah-mudahan. Saya ganti lagi dengan provider yang lain. Mudah-mudahan bisa lebih stabil. Oke, sampai sini udah ya tadi ya? Ini sudah belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Kita coba lanjut ke sini. Saya coba awali ngobrol kita tentang find your passion ya, sebelum kita cerita tentang geofisika. Nah, kalau Anda melihat tentang slide yang isinya find your passion, apa yang Anda bisa komentari? Saya ingin dengar dari Anda. Ada yang mau berkomentar? Dari Alvin, barangkali? Atau dari Kenny? Atau dari siapa nih? Fadlu. Ada komentar Fadlu? Mungkin ini Pak, tujuan hidup Pak. Tujuan hidup. Oke, tujuan hidup. Passion bagian dari tujuan hidup. Oke. Barangkali dari yang lain, dari Muhammad, ini 164213777. Ada komentar? Saya sih Pak, passion itu adalah sesuatu yang ditemukan dan dibentuk dengan sesuai. Passion itu adalah sesuatu yang ditemukan dan terbentuk oleh waktu gitu Pak. Ketika kita memiliki waktu yang banyak tentang suatu hal, maka suatu hal itu bisa kemungkinan besar menjadi passion kita gitu. Oke. Jadi sesuatu yang dibentuk dan tentu tergantung dari waktu gitu ya, dari proses. Bisa kita sebut seperti itu, sebuah proses. Kalau tadi Fadlu mengatakan sebuah tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan itu juga kita butuh sebuah proses gitu ya. Kita melalui sebuah tahapan-tahapan tertentu. Ada juga yang menyebutkan bahwa passion itu sebuah semangat ya, yang membuat kita jadi termotivasi untuk melakukan sesuatu hal. Tadi saya cerita apa yang saya lakukan dan saya merasa bahwa itu bagian dari hidup saya yang saya menikmati melakukannya, dan hari-hari yang saya lalui adalah hari-hari yang sebuah kebahagiaan karena saya menikmati apa yang saya lakukan. Nah, ada kalanya untuk mendapatkan sebuah titik itu ada sebuah proses yang kita tidak selamanya enak gitu ya untuk mendapatkan proses itu. Sehingga saya memutuskan sebuah seperti ini. Di saat kita ingin menemukan sebuah passion dalam hidup kita, maka tidaklah seperti orang berlari di jalan yang lurus gitu ya. Untuk mendapatkan sesuatu yang Anda sukai, sehingga akan muncul sebuah aktivitas yang membuat Anda merasa senang menjalaninya dan merasa sangat bergairah untuk menyelesaikannya. Tentunya untuk mendapatkan titik itu ada proses yang harus Anda lewati gitu ya. Nah, seperti gambar di bawah ini, jadi sebuah proses yang sangat zigzag, bahkan sangat tidak beraturan. Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita tidak senang, ada kalanya kita membuat bahagia, ada kalanya kita tidak bahagia, ada kalanya sakit untuk mencapai sebuah passion yang ingin kita tuju. Nah, terkadang kita terlalu cepat mengambil keputusan, terkadang gitu ya. Tapi saya juga tidak mau menyalahkan orang-orang yang mengambil keputusan. Misalkan mungkin Anda pernah mendengar dengan istilah gap year ya gitu ya. Jadi dia sudah mencapai suatu titik tertentu, kemudian dia memutuskan untuk berhenti dan sedikit mundur ke belakang untuk menentukan lagi apa yang ingin dia cari dalam hidupnya. Kalau saya lebih berpendapat bahwa setiap proses yang kita lakukan atau kita nikmati itu bagian dari episode kita menuju sebuah kondisi ini gitu ya. Dan itu yang saya alami dan sudah saya buktikan.
untuk mendapat posisi ini, maka ada proses di sana yang tentunya sangat-sangat tidak beraturan. Nah, kondisi-kondisi ini yang harus kita nikmati, yang harus kita ambil pelajarannya, yang nantinya setiap proses ini akan membuat kita lebih dewasa dalam bersikap, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan lebih tenang di saat ada masalah. Karena kita sudah melalui proses yang sangat panjang sampai menuju satu titik kita menikmati setiap apa yang kita lakukan. Nah, ini sedikit pengantar. Kan saya sering di awal-awal kuliah itu biasanya slide 1, 2, saya sering memunculkan topik-topik yang seperti ini dan harapannya ini bisa membuat saya juga bisa belajar dan harapannya juga bisa menjadi sesuatu yang bisa Anda ambil hikmahnya bagi Anda yang hadir di kuliah ini. Oke. Baik, ada komentar tentang hal ini? Barangkali dari siapa nih ya? Saya ingin menanyakan satu persatu nih, karena saya ingin dengar komentar dari 1642139. Ini siapa ya? Saya. Siapa namanya nih? Karena terpotong. Aisyah ya? Iya. Oke, Aisyah di mana? Aisyah di mana posisinya? Di Bekasi, di rumah. Di Bekasi ya, di planet Bekasi ya. Iya. Oke, Aisyah. Apa komentarnya Aisyah? Komentar tentang apa, Pak? Iya, yang kita tadi saya ceritakan gitu ya. Ada komentar? Atau apa yang Anda pikirkan tentang passion, Aisyah? Passion. Apa yang kita bisa nggak sih? Apa yang kita suka, apa yang kita bisa gitu. Oke, apa yang kita suka, apa yang kita bisa. Oke, betul. Passion itu yang membuat kita semangat, termotivasi untuk melakukannya. Itu bagian dari passion. Ya. Ya. Sehingga Anda saat ini berada di ITB, di PPB, di Fakultas FTTM, dan mau tidak mau Anda, ini bagian dari episode dalam hidup Anda yang harus Anda coba nikmati, dan pelan-pelan akan muncul kecintaan ya pada apa yang Anda alami atau Anda yang proses yang sedang Anda ikuti. Karena ada yang bilang bahwa cinta itu bukan kata sifat katanya, tapi cinta itu kata kerja. Jadi saat Anda berada dalam satu kondisi, misalkan Anda berada menjadi mahasiswa ITB dan Anda di FTTM, mungkin ada beberapa dari Anda yang tidak merasa nyaman dan tidak suka, berarti Anda harus belajar menyukai gitu ya, belajar mencintai. Kalau nanti Anda sudah berkeluarga, ketemu pasangan hidup, suatu saat Anda tidak cinta lagi dengan pasangan hidup, tapi paksakan diri Anda untuk mencintai pasangan hidup. Sehingga cinta itu bukan kata sifat, tapi kata kerja. Kalau nggak cinta, maka cintailah dia, gitu ya. Dan itu pengalaman saya. Tapi tetap nggak bisa gimana, Pak? Kalau nggak bisa, cari satu sisi dari setiap apa yang ada di hadapan kita untuk bisa kita mencintainya. Pasti ada satu sisi, nggak akan 100% gitu ya. Misalkan contoh sederhana. Saya dan pasangan saya sudah berumah tangga sejak tahun 2005. 2005 berarti sekarang berapa tahun ya? 17 tahun. Kan ada masa-masanya up down gitu ya. Up down, apalagi sekarang sudah umurnya 40-an. Tetapi kalau seandainya kita menganggap pasangan kita itu 100% tidak mencintai, itu akan jadi masalah dengan kejiwaan kita. Tetapi kalau seandainya ada turun rasa cinta, maka lihatlah beberapa poin atau lihatlah rekam jejaknya gitu ya dari pasangan kita untuk bisa menemukan rasa cinta gitu ya, atau membangkitkan rasa cinta. Kalau nggak bisa, paksakan. Itu yang saya lakukan. Kalau nggak bisa, paksakan. Karena cinta itu kata kerja, bukan kata sifat. Nah, ini sedikit lagi out of topic. Oke. Nah, ini saya akan coba cerita tentang ini, kita dan geofisika ya. Karena saya diminta untuk memperkenalkan tentang teknik geofisika. Mungkin beberapa dosen yang lain karena ini kan tim dosen dari Fakultas FTTM,
dan setiap dosen itu menyampaikan perspektif masing-masing terhadap prodi atau bidang yang dia tekuni gitu ya. Misalkan ada dari metalurgi gitu ya, mereka akan menyampaikan bagaimana perspektif metalurgi, kemudian permiakan, pertambangan, dan saya karena saya di geofisika, di teknik geofisika, saya akan coba menyampaikan tentang perspektif dari geofisika. Dan yang saya munculkan di sini adalah kita dan geofisika. Kenapa kita dan geofisika ya yang saya munculkan? Nah itu jadi pertanyaan juga ya, kenapa kita dan geofisika ya? Ada yang ingin berkomentar? Oke, nggak perlu Karena berkomentar. geofisika ngajarin apa yang kita pijak nggak sih Pak? Betul sekali. Karena geofisika itu sesuatu yang kita tempati gitu ya. Geofisika, fisis bumi gitu ya. Geo itu bumi, fisika itu fisis. Jadi kita mempelajari fisis bumi, sesuatu yang kita tempati. Jadi fisis bumi ini yang tentunya menyimpan banyak hal, banyak fenomena dan banyak misteri, dan kita pelajari, yang nantinya hasil yang kita pelajari itu akan bermanfaat buat kita sendiri manusia gitu ya. Misalkan dari geofisika kita mencoba mengeksplor struktur di bawah permukaan untuk eksplorasi, mendapat dari setelah kita mapping gitu, kita petakan, karena kan minyak itu kan nggak ada di permukaan. Minyak itu kan adanya di kedalaman sekian gitu ya, kedalaman 1000 meter atau mungkin 1200 meter atau mungkin bahkan sampai 3000 meter. Nah, untuk dapat barangnya di kedalaman 1000 meter di bawah permukaan atau mungkin di lepas pantai gitu ya, maka kita harus menggunakan beberapa teknik atau metode dalam geofisika untuk bisa memetakan struktur di bawah permukaan. Selain itu juga tempat yang kita tempati ini bagaimana biar aman, begitu ya, biar aman. Mitigasi salah satu cara untuk kita bisa mengurangi dampak risikonya, misalkan salah satunya untuk gempa bumi, gunung api, seperti itu ya, seperti yang kami lakukan di Lombok. Kita ingin mempelajari bagaimana sih perilaku dari gempa bumi yang terjadi di Lombok, yang nantinya informasi yang kita pahami dari tipikal gempa bumi di Lombok itu bisa kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, ini yang coba kita diskusi. Ya, kita diskusi pada hari ini. Setidaknya ada 3 poin ya kita diskusi. Yang pertama geofisika dan dinamika bumi. Kenapa saya sebutkan dinamika bumi? Karena bumi ini sebenarnya tidak diam gitu ya. Bumi ini tidak diam, planet yang kita tempati ini tidak diam. Termasuk planet Bekasi, saya pikir juga tidak akan diam planet Bekasi ya. Jadi setiap medium itu pasti punya sifat dinamisnya. Nah, di sana dia punya sifat dinamis, maka ada perubahan-perubahan yang terjadi di situ yang nantinya kita pahami dari perubahan yang ada, dan setiap perubahan itu pasti akan memberikan impact positif kepada kita gitu ya. Impact positifnya itu yang akan kita explore. Selain impact positif juga ada impact negatifnya ya dari perubahan yang ada. Dan impact negatifnya bagaimana kita berusaha untuk di sana kita sudah bisa mempelajarinya, mengidentifikasikannya, kemudian kita bisa melakukan proses mitigasi, yaitu mengurangi dampak risikonya gitu ya. Hazard hazard disaster mitigation, dampak bencananya kita mitigate ya, kita reduce risikonya atau kita kurangi risikonya. Dan kemudian kita akan coba lihat tantangan dan peluang, dan saat ini dengan kondisi IoT gitu ya, Internet of Things, kemudian ada apa lagi ya, artificial intelligence, kemudian apa lagi ya, ada machine learning, deep learning, dan itu menjadi sebuah peluang bagi kita untuk menggrab masa depan yang tentunya akan sangat berkaitan dengan dengan yang tadi saya sebutkan, IoT, AI, machine learning, dan deep learning. Oke. Nah, ini yang tadi kita jelaskan, dan juga tadi Aisyah juga menyebutkan bahwa kita menempatinya ya, kita menempati bagian dari sistem bumi ini ya, dan kalau saya boleh memberikan notasinya, kita ada di sini nih, di titik ini nih lebih kurang mungkin ya, di sekitar Kota Bandung. Mungkin ada sebagian yang ada di Aceh tadi ya, ada sebagian yang ada di Sumatera Barat, ada di Bekasi, mungkin ada di Riau, di Palembang, mungkin ada di bagian tadi di Makassar,
ada juga mungkin di Jawa bagian timur, mungkin ada juga di Kalimantan. Nah, ini adalah kita menempati bagian ini, ya. Kalau Anda lihat secara global, gitu ya, ini Anda melihat secara global ya tentang profil ini kita sebutkan peta topografi dan peta batimetri. Ya, kalau topografi itu sesuatu yang ada di daratnya, Anda melihat di sini ada warnanya sedikit beda, berarti ini ada tinggian gitu ya, ada punggungan yang kita kenal dengan bagian dari pegunungan Himalaya di sini ya, akibat adanya dorongan dari bagian dari lempeng India yang menyungsup di bagian dari Eurasia. Kemudian tertabrak di sini karena ada dua material lempeng yang memiliki densitas yang sama, maka di situ akan terjadi collision gitu ya, akan naik pelan-pelan ke atas dan membentukkan pegunungan Himalaya di situ ya. Kemudian kalau kita lihat di laut, maka akan terjadi perbedaan warna dan di situ kita akan temukan profil batimetri gitu ya. Jadi topografi di dasar laut. Tentunya kalau kita lihat makin hitam ini dia akan makin dalam gitu ya. Dan yang makin dalam berada di zona apa nih? Anda pernah dengar nggak? Subduksi, Pak. Iya, subduksi. Jadi zona palung gitu ya. Seperti yang paling dalam kan palung di sini ya. Di Mariana ya. Ini palung yang paling dalam. Dan itu akibat adanya dua buah lempeng, yang satu memiliki massa jenis yang lebih berat, yaitu lempeng samudra. Dia nabrak lempeng benua yang memiliki massa jenis yang lebih rendah gitu ya. Kemudian yang berat dia akan berada di bawah, menyusup di bawahnya, sehingga pada bidang kontaknya itu akan terbentuk palung gitu ya, yang kedalamannya menjadi kedalaman mungkin bahkan sampai lebih daripada 5.000 kedalamannya ya. Kedalaman dari palung itu ada berapa tempat gitu. Nah, ini sebuah profil yang memperlihatkan topografi dan batimetri, yang dari situ kita bisa memahami adalah sebuah pola yang memberikan ada pola dinamis di situ gitu ya. Kalau Anda pernah mendengar gitu umur magnetik bumi gitu ya dari setiap lapisan yang ada di sini, maka akan terlihat bahwa bagian yang di sini yang di garis yang saya tarik ini itu bagian yang memiliki umurnya relatif lebih muda gitu ya. Kemudian dia bergerak ke situ karena proses arus konveksi atau dinamika di lapisan mantel, maka satu bagian bergerak, sudah keluar, dia bergerak. Kemudian yang berada di sini tentu akan lebih tua gitu ya, umurnya akan lebih tua ya, lebih besar umurnya dibandingkan yang di sini, ini lebih muda gitu karena dia baru keluar, baru terangkat dari lapisan astenosfer, terangkat ke litosfer sampai ke bagian permukaan, kemudian di sana keluar dia di zona-zona divergen karena ada opening di sana, keluar materialnya terangkat, kemudian ada proses dinamika yang terjadi, terbawa, kemudian ketemu dengan bagian yang lain. Dan situ akan terjadi proses subduksi, ada dua bagian yang nabrak begitu ya. Nah, ini sebuah profil secara global. Nah, ini saya ngambil dari webnya Iris. Ini harusnya bisa bergerak. Saya coba bisa bergerak nggak ya? Harusnya bisa. Nah, bisa bergerak. Nah, ini Anda lihat sebuah pola dinamika yang ada. Yang tadinya dia belum ada, keluar dia di zona-zona opening, terangkat, dan Anda lihat yang warna merah itu relatif muda, kemudian bergerak ke warna yang lebih hijau, itu lebih tua, sampai nanti ke warna yang biru. Dan itu pola dari pola pergerakan dari tektonik, ada material yang masuk, yang keluar dari lapisan mantel, naik ke permukaan, kemudian terangkat karena proses deformasi yang terjadi, dan membentuk sebuah plate ya, sebuah kerak ya, kerak ya, sebuah kerak-kerak baru ya yang terbentuk dari material di tengah samudra gitu ya, maksudnya di zona punggungan tengah samudra. Nah, inilah dinamika bumi yang terjadi, dan kita sampai saat ini kita melihat sebuah profil yang ada beberapa benua, pulau-pulau, dan beberapa pulau kecil yang dia. Kalau dulu ceritanya secara umur geologi sekitar puluhan juta tahun yang lalu itu berada dalam satu kontinen yang dikenal dengan Pangea. Mungkin Anda pernah dengar Pangea?
Ini pelajaran apa dulu ya? Mungkin di SMA, geografi kali ya. Benua Anda Bentang. Iya, benua yang masih bersatu gitu ya, Pangea. Kemudian terjadi proses dinamika seperti yang terlihat di animasi ini, kemudian berpisah antara satu dan yang lainnya. Nah, sebuah analogi sederhana, mungkin Anda pernah nonton film Ice Age, ya. Pernah nonton film kartun, dan itu dulu sering saya nonton dengan anak-anak saya, waktu dia masih umur usia SD. Apa? Salah satu episode yang saya sukai itu adalah continental drift gitu ya. Bagaimana di sana menjelaskan konsep plate tectonic, teori plate tectonic, tektonik lempeng dengan animasi kartun yang sangat menarik dan mudah dipahami. Jadi kalau di situ diceritakan ada si tupai yang mencari kenari gitu ya, sampai masuk ke kenarinya masuk ke lapisan bumi yang paling dalam sampai ke inti dalam, kemudian ada bola di situ ya. Kemudian bola itu dia istilahnya dia lari di atas bola dan bola itu berputar. Kemudian karena berputar bolanya itu mengakibatkan dinamika ke lapisan berikutnya sampai ke lapisan permukaan, mengakibatkan ada bagian yang terangkat gitu ya, ada bagian yang jatuh, ada yang bagian meretah gitu ya, karena proses si tupai tadi yang mengganggu dinamika yang ada di inti bumi. Nah, itu sebuah analogi sederhana. Oke, kita coba lihat. Ini tadi udah ya. Nah, ini sebuah ilustrasi sederhana yang tadi saya sebutkan. Ada bagian mantel gitu ya. Di situ akan terjadi upwelling. Kemudian di zona punggungan tengah samudra atau mid-oceanic ridge akan keluar material-material baru di situ ya. Di sini akan keluar material baru. Seperti tadi Anda lihat animasinya. Kemudian material baru ini akan mendingin di sini karena perubahan suhu. Ini lebih dingin daripada yang di sini. Temperaturnya kemudian bergerak karena proses dinamika yang ada dipengaruhi oleh arus konveksi. Kemudian dia bergerak ketemu dengan bagian yang lain. Nah, di situ akan menyusup si material yang terbentuk. Nanti di sini akan terjadi proses daur ulang gitu ya. Jadi material yang sudah masuk terjadi peluluhan gitu ya, jadi pelelehan, dia hilang slab samudranya, kemudian dia akan masuk lagi ke atas. Tapi prosesnya bukan proses 1-2 tahun tentunya ya. Bukan proses 1-2 hari, tetapi prosesnya adalah jutaan tahun ya, karena proses bergeraknya itu bukan dalam orde meter per tahun, tetapi dalam orde milimeter per tahun. Ordenya kecil sekali, milimeter per tahun. Ada yang menganalogikan pergerakan lempeng bumi itu ya seperti tumbuhnya kuku gitu ya. Jadi kalau Anda perhatikan kuku itu tumbuh berapa sentimeter per hari gitu ya. Mungkin seperti itulah lebih kurang gitu ya proses kecepatan pergerakan atau kecepatan moving gitu dari setiap lempeng tektonik, sehingga ordenya adalah orde waktunya adalah jutaan tahun untuk melalui proses siklus dari sebuah lempeng tektonik. Oke, saya izin pindah dulu ini, udah mataharinya sudah kena ke saya coba izin pindah dulu ya ke tempat yang lain. Mudah-mudahan ini saya lagi di luar. Saya pindah dulu ke sini. Nah, ini sudah agak adem sedikit. Oke, lebih adem lagi. View di belakang saya sudah berubah ya. Oke, baik. Kita akan coba lanjut. Ini yang tadi, oke. Ini berikutnya. Inilah sebuah analogi sederhana ya, yang coba saya buat. Analogi, kalau yang bawah itu gambar yang saya modifikasi, saya buat sendiri. Yang atas itu saya ambil dari internet. Nah, dari situ akan terlihat sebuah profil yang memperlihatkan tentang proses subduksi tentunya. Nah, kalau kita lihat proses subduksi, maka ada bagian-bagian dari kulit bumi yang mengalami perubahan atau bisa kita kenal dengan atau kita sebut dengan morfologinya itu akan berubah gitu ya. Mungkin yang tadinya tidak terbentuk manten sedimen akresi di situ, kemudian karena ada dorongan gitu ya, dia akan terangkat sedimen-sedimen di sini akan ini yang tadinya terisi sedimen mungkin dari binatang laut atau tumbuhan-tumbuhan laut di dasar laut, dia terangkat gitu ya, kemudian membentuk sebuah sedimen. Selain itu di bagian yang lain karena ini terdorong gitu ya, ini terdorong, di sini juga akan terangkat gitu, adakah yang tadinya juga dia berada di bagian yang lebih dalam, dia akan terdorong secara pelan-pelan gitu ya, akan terangkat. Nah, di sini juga akan terjadi sedimen-sedimen gitu yang akan terbentuk ya, proses-proses terbentuknya sedimen, dan tentunya di saat sedimen terbentuk maka disitulah bagian-bagian yang diindikasikan sebagai proses awal dari terbentuknya hidrokarbon gitu ya.
maka di sini akan terbentuk hidrokarbon, di sini juga akan terbentuk hidrokarbon gitu ya, yang menjadi di bagian sini ya tentunya di bagian sini akan terbentuk hidrokarbon gitu, karena ada sedimen yang terendapkan, kemudian akan berubah secara fisik dan secara kimiawi, dia akan menjadi sebuah sebuah unsur yang memiliki nilai hidrokarbon. Nah, tentunya di sini akan menjadi sasaran-sasaran yang cocok untuk melakukan eksplorasi migas dan eksplorasi barang tambang lainnya. Karena sudah terangkat, jadi ada bagian yang terangkat ke permukaan. Jadi ada juga terbentuknya jebakan-jebakan dari makhluk-makhluk hidup yang ada di laut yang lama-kelamaan akan menjadi sebuah unsur hidrokarbon atau memiliki sebuah unsur hidrokarbon. Nah, di bagian yang lain, di saat dia sudah masuk ke sini, yang tadi saya sebutkan terjadi pelelehan gitu ya, dan terjadi partial melting di sana. Kemudian terangkat karena ada proses dorongan, dia terangkat sampai ke permukaan. Kemudian di situ akan terbentuk gundukan gunung api, ya, dan sumbernya ada di akibat proses subduksi gitu. Makanya kalau kita perhatikan mulai dari Aceh gitu ya, sampai dengan Jawa, Nusa Tenggara, kemudian sebagian di Sulawesi, Maluku gitu ya, itu akan merupakan jaringan bukan jaringan ya, sebuah sebuah deretan terbentuknya gunung api di zona-zona subduksi ya, di zona-zona pertumbuhan lempeng tektonik. Nah, ini yang pola dinamika. Nah, ini yang tadi coba kita lihat animasinya, ini saya ngambil dari webnya Iris. Dan kita perhatikan di sini sebuah animasi yang memperlihatkan bagian dua bumi yang bergerak, kemudian terdorong, akan mempengaruhi morfologi di sini. Kita perhatikan ini akan terjadi perubahan morfologi, dia akan terdesak dan akan terbentuk struktur-struktur di sana, ya, struktur-struktur akan terbentuk, dan tentunya ada bagian yang terangkat ke atas yang nanti bisa bermanfaat untuk kita eksplorasi menjadi sebuah bahan tambang mineral. Ada juga jebakan hidrokarbon ya, yang juga bermanfaat untuk manusia. Nah, di sisi yang lain adalah dengan ada struktur-struktur ini juga akan menjadi zona-zona yang berpotensi untuk terjadinya gempa bumi, begitu ya, di bagian zona-zona bidang kontak ini. Di sana ada dua buah bidang yang saling bertemu, kemudian dua-duanya tidak mau mengalah gitu ya, atau dua-duanya saling menekan gitu, yang satu melawan, yang satu tertekan gitu. Kemudian suatu saat akan terbentuk zona-zona atau bagian-bagian yang robek gitu ya. Anda bayangkan kalau seandainya Anda punya meja triplek gitu ya, atau meja apa ya, mungkin meja triplek mungkin bagusnya ya. Jadi atau bukan meja ya, sebuah lembar triplek gitu. Yang satu Anda dorong di sisi satu, kemudian dengan arahnya ke utara, ya. Kemudian yang satu lagi Anda dorong ke arah selatan gitu ya. Kemudian dua-duanya ada tekan gitu. Tentunya nanti suatu saat akan ada bagian dari triplek itu yang mengalami frag ya, mengalami retakan. Nah, itu bagian-bagian zona lemah, dan di saat frag itu terjadi maka akan menghasilkan sebuah penyebaran gelombang ya, kalau di sini kita sebutnya sebagai gelombang seismik yang nanti direkam oleh sejumlah jaringan seismometer yang kita artikan sebagai sebuah gempa bumi. Lebih kurang seperti itu. Nah, ini yang kita coba pahami dari geofisika gitu. Kita coba pahami seperti apa kondisi di bawah permukaan sana. Ini salah satu metode yang kita gunakan untuk memahami struktur di bawah permukaan, dan dari sini kita bisa mencitrakan seperti apa profil di bawah permukaan sana. Nah, akan terlihat di sini sebuah ini bagian dari slab samudra yang sudah masuk, terdorong, sudah masuk ke lapisan transisi mantel gitu ya, di kedalaman lebih daripada 400 km di bawah sana, 410 ya, ini zona transisi mantel yang ini. Dan bagian ini sudah hancur, ini sudah hancur, yang nanti akan menjadi material baru yang nanti akan keluar di bagian yang lain gitu ya. Kalau ini masih relatif muda, kalau ini sudah relatif lebih tua begitu ya. Bagian yang sudah terleburkan gitu ya, sudah melt dia, sudah lebur. Nah, ini yang kita pahami dari salah satu dari bidang yang saya geluti ya. Saya menggeluti bidang
seismik tomografi kita untuk menciptakan struktur di bawah permukaan. Nah, contoh sederhana analogi sederhananya yang kita lakukan di sini adalah seperti seorang dokter obgyn gitu ya, dokter obgyn yang memeriksa kandungan seorang ibu begitu ya, untuk melihat bagaimana kondisi janinnya, maka yang dilakukan adalah dia men-scan gitu ya, men-scan perut seorang ibu gitu ya, jadi men-scan untuk memahami bagaimana sih kondisi janin di dalam perut ibu. Nah, itu juga yang kita lakukan di seismik tomografi. Kita scan si buminya ini dengan memanfaatkan dari gelombang-gelombang gempa. Nah, dari gelombang gempa ini terjadi gempa di situ, gelombangnya menyebar, kemudian direkam oleh satu stasiun, kemudian menyebar, direkam oleh stasiun yang lain, disebar, menyebar, kemudian direkam oleh stasiun yang lain, sampai dia melewati beberapa lapisan bumi, begitu ya. Ini ada bumi lapisan mantel, dia sampai ke masuk inti luar, kemudian sampai ke inti dalam, gitu ya. Dan ini direkam oleh, yang direkam oleh seismometer, merekam event, gitu ya. Dan setiap usikan-usikan ini nih yang kita coba pahami, gitu ya. Usikan-usikan ini kita pahami, yang tentunya setiap usikan ini memberikan arti dari lapisan. Kemudian ini kita proses, kita lakukan processing dengan menggunakan proses inversi, misalkan dengan menggunakan pendekatan teknik inversi, dan juga menggunakan model awal untuk mendapatkan nilai antara model yang kita hitung dengan hasil dari observasi. Kemudian kita tampilkan seperti gambar ini, sehingga dari situ kita bisa memahami struktur yang ada di bawah permukaan. Lebih kurang seperti itu. Barangkali ada yang ingin dikomentari dulu atau ingin ditanyakan, silakan. Suara saya masih terdengar dengan baik? Masih, Pak. Masih, Oke. Pak. Masih bisa diikuti? Masih, Pak. Terputus-putus tidak? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Silakan bagi yang ingin bertanya. Apakah terlalu cepat saya menjelaskannya? Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Afin. Alvin Baihaki, NIM 164-21405. Dari mana, Afin? Saya kan pernah lihat itu, Pak, fenomena yang kayak sungai di bawah laut gitu, Pak. Itu hubungan sama teknik geofisika gimana, Pak? Oke, hubungan, sebelum ke hubungan ya. Ini tentang ada yang aliran sungai di bawah laut, itu bagian dari proses dinamik ya. Jadi memang kalau kita lihat yang itu tadi di sini, jadi ada bagian-bagian yang tadinya dia di permukaan, karena proses dinamika bumi, dia terdorong masuk ke bawah permukaan, sehingga di situ akan masih ada terbentuk aliran sungai yang memiliki air yang tawar gitu ya. Bagaimana dengan hubungan dengan geofisika? Salah satu hubungan dengan teknik geofisika adalah kita mencoba memahami dengan menggunakan teknik ini dengan tomografi ya. Kita menempatkan sejumlah instrumen di sana, kemudian dari instrumen itu akan merekam sinyal, dan nanti sinyal itu bisa kita memetakan seperti apa sih geometrinya, seperti apa sih bentuknya dari si sungai di bawah permukaan gitu ya. Seperti itu lebih kurang. Walaupun sebenarnya nanti akan lebih banyak hubungan dengan teman-teman dari oceanografi sebenarnya, karena itu lebih ke hidro ya. Mereka akan berhubungan dengan teknik dengan teman-teman di oceanografi untuk melihat bagaimana kondisi di bawah laut sana secara fisiknya seperti apa begitu. Oke, makasih, Pak. Sama-sama, Alvin. Alvin, dari mana Alvin? Di mana posisinya sekarang? Sekarang di rumah, Pak, di Cirebon. Oh, Cirebon. Oke. Cirebonnya dekat dengan Trusmi? Saya perbatasan sama Majalengka. Dekat sih, Pak. Oh, perbatasan dengan Majalengka gitu ya. Sudah Iya. arah ke Jati Gede ya? Bukan, Pak. Enggak, kok Jati Gede? Bendungan itu? Bendungan itu Jati apa namanya? Jati 7. Kalau Bendungan Jati apa namanya? Jati Gede. Bendungan apa? Bukan Jati Gede ya? Iya, Jati Gede, Pak. Oh, Jati Gede, saya lupa. Saya pernah tapi lupa. Oke, baik. Ada lagi yang ingin dikomentari? Silakan. Yang ingin ditanyakan? Saya mau nanya dong, Pak. Silakan. Ini dengan Zahra. Zahra di mana, Zahra? Ya, di Bekasi, Pak. Oh, dari Planet Bekasi ya. Hujan Tadi, di sana? kemarin sih hujan, Pak, hujan gede gitu. Jadi sinyal juga hilang-hilangan. Oke. Ya, silakan Zahra. Ya,
Saya mau nanya, tadi kan Bapak ngejelasin kalau di dalam bumi itu ada ya bagian yang hancur gitu kan, Pak. Betul ya? Itu yang atasnya nggak meledos gitu, Pak? Kenapa nggak Oh, meledos gitu? kenapa nggak meledos gitu ya? Siap, terima kasih untuk pertanyaannya. Kenapa nggak meledos? Jadi perlu kita pahami bahwa proses ini terjadi pada kedalaman sekitar 600 atau 400 kilometer gitu ya. Jadi ini kalau saya boleh tarik ini nih, kedalaman ini. Nah, kan ada seperti putus gitu ya. Nah, ini ada dua material, ini ada material yang lain gitu. Jadi kedalaman 400. Pas dia putus, itu dia menghasilkan gelombang seismik gitu ya. Jadi ada blodos gitu yang seperti disebut oleh Zahra, blodos. Tetapi blodosnya itu karena kedalaman dalam sekali, jadi yang kita rasakan di permukaan itu tidak begitu signifikan, walaupun kita rasakan gempanya di permukaan. Ini ada penyebaran gelombang seismik sampai ke permukaan. Maksud blodos seperti itu ya, Zahra ya. Jadi apakah dia akan menghasilkan sebuah impact. Kalau seandainya apakah akan terjadi penurunan gitu karena ada yang hancur, itu tidak, karena dia hancur masuk ke material, karena ini sangat panas sekali gitu ya. Ini dia masuk ke material panas di lapisan mantel, kemudian dia meleleh di sana, meluruh gitu ya, menyatu dengan material itu. Sama seperti analogi sederhananya seperti apa ya? Anda masak jelly mungkin ya. Anda masak jelly, kemudian di atas jelly itu Anda, jelly kan kental ya, agar-agar gitu ya. Kemudian di atasnya Anda memasukkan roti regal gitu ya, yang padat tadinya, kemudian karena udah masuk ke situ, jadi roti regalnya itu ikut hancur, rusak gitu ya, menyatu dengan agar-agar yang Anda masak. Sehingga itulah contoh sederhananya ya, contoh sederhananya bagaimana profil dari lempeng yang tadi, lempeng samudra yang sudah masuk ke sini, kemudian dia mengalami perubahan suhu dan juga tekanan, kemudian dia rusak gitu ya, dia rusak dan meleleh, dan dia menyatu dengan material yang ada di lapisan mantel. Nah, pada saat proses itu, yang tadi saya sebutkan gitu, pada saat proses itu, maka ada aktivitas kegempaan yang terjadi di sana. Seperti Anda lihat di sini, ini titik-titik putih ini, ya, titik putih ini yang saya tandai ini adalah titik gempa bumi. Nah, ada titik gempa bumi yang terjadi di sini. Ya, di kedalaman lebih daripada 500 km. Nah, pada saat di sana itu ada gaya tarikan gitu. Karena di sini ada daya tarik, dia mau masuk ke sini, dia nggak mau, kemudian dia masih bertahan, kemudian karena dia tertarik, dia ada gaya aksi dan reaksi di situ. Kemudian pada saat melewati batas ambang daya tahannya, dia akan jebles gitu ya, akan putus. Pada saat putus itu akan terjadi energi gempa yang tadi saya sebutkan. Dan ini fenomena ini seringnya terjadi di Jawa gitu ya. Di Pulau Jawa, Anda perhatikan ada beberapa gempa di bagian utara yang memiliki kedalaman, kalau Anda mengikuti berita dari BMKG, misalkan ada gempa di Jawa itu, tapi kedalamannya 500 km gitu ya. Misalkan ini Jawa gitu ya, ini subduksi misalkan di bagian selatannya, dan ini Pulau Jawa, kalau saya boleh gambar di sini, ini Jawa misalkan. Nah, ini Pulau Jawa. Gempanya ada di utaranya. Posisinya di utara dengan kedalaman gempanya sekitar 500 km. Nah, gempa-gempa itu adalah bukan gempa yang diakibatkan oleh sesar yang ada di Laut Utara Jawa. Tetapi, karena kalau Laut Utara Jawa kan relatif dangkal ya, mungkin sekitar 5.000 meter mungkin ya, atau mungkin lebih sedikit. Tetapi gempa itu dimunculkan disebabkan oleh adanya aktivitas dari slab di bagian selatan, di bagian slab samudra di bagian selatan Jawa yang sudah masuk dalam sekali di ujung dari slabnya. Kemudian di situ akan terjadi aktivitas seismik ya, yang kita kenal dengan gempa-gempa di slab pool ya. Jadi ada bagian yang ketarik di bagian ujung slab akibat terjadi proses pelelehan di zona transisi mantel. Begitu lebih kurang, Zahra. Bisa dipahami? Bisa, Pak, bisa. Atau jangan-jangan tambah bingung nantinya? Enggak, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama.
Oke, silakan bagi yang lain yang ingin bertanya. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Hanung. Berarti kayak gempa itu terjadi setiap saat gitu ya, Pak? Kayak di dalam bumi itu. Betul, Hanum. Setiap saat. Pertanyaan saya tuh, bisa nggak sih kayak kita memprediksi gempa gitu? Cuman tapi gempanya yang kira-kira bakal berdampak ke permukaan gitu, Pak. Nah, itu yang menarik, Hanum. Hanung ya? Iya, menarik, Pak. Hanung. Nah, saya ngambilkan ini, Hanung. Sebentar, ini ada ranting nih. Nih, contoh sederhana. Terlihat ranting yang saya ambil ini? Terlihat ya? Terlihat, Pak. Ini ranting ini saya bengkokkan, Hanung. Kira-kira saya tahu nggak kapan dia akan patah, Hanung? Yang presisi waktunya. Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Sama juga, saya nggak tahu. Yang dorong juga nggak tahu kapan dia akan patah. Tapi suatu saat kalau gaya terus saya berikan kanan kiri, saya dorong, terus saya dorong, maka dia akan patah. Kenapa dia patah? Karena daya tahan si ranting ini, daya elastisitas ranting ini melewati gaya yang saya berikan gitu ya. Pada saat dorong, dia udah nggak tahan, maka dia patah. Pada saat patah, tentu akan ada energi yang keluar gitu ya. Karena ini cuma ranting, dimensinya seperti ini, energinya tidak begitu signifikan gitu ya. Anda bisa bayangkan kalau seandainya sebuah plate tektonik itu dimensinya 100 mungkin bahkan 400 km dimensinya. 400 km itu patah secara bersamaan karena ada dorongan, maka akan menghasilkan gempa. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa memprediksi itu semua dengan presisi? Sama seperti tadi, analogi dengan ranting. Apakah kita bisa memprediksi? Tentu tidak mudah ya, sulit sekali. Ranting saja yang ada di hadapan saya tidak bisa melakukan prediksi kapan dia akan patah. Apalagi ini sebuah dinamika yang terjadi di bawah permukaan sana, mungkin kedalamannya 10 kilo, atau mungkin bahkan sampai 20 kilo, atau mungkin bahkan sampai 60 kilo. Dan tentunya kita tidak punya banyak pengetahuan tentang dinamika yang terjadi di sana. Apa yang kita lakukan di sini adalah ini masih model yang mendekati dengan kondisi yang sebenarnya. Apakah realnya di sana seperti itu? Tentu akan lebih rumit lagi, akan lebih kompleks lagi. Tapi setidaknya kita mendekati dengan pendekatan keilmuan. Nah, kalau kita bicara tentang prediksi gempa sampai saat ini belum bisa. Saya mengatakan belum bisa kita untuk melakukan sebuah prediksi gempa secara presisi. Ya, catatannya garis di bawahi, yang perlu digarisbawahi adalah prediksi gempa secara presisi. Secara presisi itu seperti apa sih, Pak? Secara presisi itu adalah kita tahu koordinatnya, lat longnya, kita tahu depth-nya, kedalaman kejadian gempanya, kemudian kita tahu magnitudonya berapa, dan kita tahu waktunya kapan, jam, tanggal, bulan, tahun, jam, menit sampai ke detik. Nah, itu parameter-parameter itu yang menjadi salah satu informasi penting kalau seandainya kita ingin memprediksi gempa secara presisi. Dan kalau saya pribadi, karena saya meyakini bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa yang mengatur semua ini masih ranah Tuhan gitu ya. Kita belum sampai ke sana untuk melakukan sebuah prediksi dari sebuah event yang ada di depan kita nanti. Sama seperti contoh sederhana dokter spesialis jantung gitu ya. Dia menangani seorang pasien, kemudian pasien itu sudah kritis, tapi dokter itu juga nggak bisa mengatakan kapan pasien itu akan lewat gitu ya, akan meninggal. Itu tidak akan punya kemampuan si dokter. Dia cuma mengatakan Bapak ini punya potensi begini. Nah, tapi kalau kapan akan meninggal, dia akan mengangkat tangan. Karena itu tidak punya kemampuan untuk melihat ke sana. Sama seperti di gempa juga seperti itu. Kita melihat ada potensi A, B, C, D gitu ya. Cuma kalau ada bertanya, apakah akan terjadi gempa di tanggal sekian, pukul sekian, menit sekian, detik sekian, maka seorang ahli gempa akan mengatakan saya tidak punya kemampuan untuk memprediksi sampai ke sana. Tetapi untuk memahami potensi, iya. Memahami potensi yang nantinya potensi itu akan menjadi informasi bagi kita untuk melakukan upaya mitigasi. Upaya mitigasinya adalah dengan
membuat sebuah bangunan yang bisa aman terhadap gempa. Karena pada prinsipnya gempa itu tidak membunuh, yang membunuh kita adalah material bangunan ya, material bangunan yang menimpa kita gitu ya. Kalau bangunannya kokoh, kuat, dan kita berada di dalam bangunan, terjadi gempa, maka itu akan tidak mendapatkan sebuah resiko yang signifikan begitu. Begitu lebih kurang Hanung. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Kebayang ya? Kalau tadi dibilang Hanung bahwa kita terjadi gempa setiap hari, iya, setiap hari terjadi gempa. Dan setiap hari seismometer itu merekam ada aktivitas gempa. Tapi kadang kita tidak merasakan karena gempanya kecil, misalkan magnitudonya 2, 3, 4 gitu ya. Kita tidak merasakan. Tapi sensor yang kita pasang di sini ini sensor-sensor seismik gitu ya, yang warna ini sensor seismik, dia akan merasakan setiap ada event yang terjadi. Oke, ada komentar lagi? Kita coba lihat. Ini implikasinya ya tadi. Silakan, siapa nih? Saya Reza, Pak. Reza. Jadi dengan Reza di mana? Oh, saya di Pangandaran, Pak, di Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat di mana, Zah? Pangandaran, Pak. Oh, Pangandaran. Oke, Pangandaran. Ya, silakan Reza. Jadi dengan kita pengetahuan seismologi terus dengan struktur bumi, Pak. Tapi tidak bisa memprediksi gempa itu. Jadi gimana ya, Pak? Kayak aplikasi dari ilmu geofisika ini kayak untuk memitigasi gitu, Pak. Kayak misal gimana kayak tadi, Pak, bangunan itu tahan gempa gitu, Pak, gimana? Oke, terima kasih Reza. Pertanyaan yang menarik. Ini ada yang di chat box, saya coba lihat. Pak, saya tadi nggak ditanya dari mana. Oh ya, Hanung, dari mana Hanung? Sorry. Saya dari Depok, Pak. Oh, Depok. Sorry Hanung. Terima kasih sudah ngingatin. Oke. Tentang kontribusi gitu ya. Kontribusi dari kita memahami gempa ini. Kontribusi buat mitigasi seperti apa. Satu yang pertama adalah kontribusi dari kita memahami gempa. Yang pertama kita bisa memberikan informasi tentang kejadian gempa. Misalkan saat ini BMKG, kalau saya perhatikan BMKG itu mengeluarkan informasi gempa, magnitudo, waktunya, dan kedalaman sumber gempa itu kurang dari 5 menit. Ya, kurang dari 5 menit. Kalau seandainya ada dari parameter gempa itu misalkan magnitudo 7 gitu ya, kemudian kedalamannya 20 kilo atau 25 kilo, dan terjadi di pantai, maka BMKG langsung memberikan warning tsunami. Warning tsunami sehingga masyarakat yang ada di pantai, misalkan di Pangandaran gitu, sudah bisa melakukan proses evakuasi, ya, proses evakuasi sehingga bisa melakukan penyelamatan dari bahaya tsunami. Dan itu tentu berbeda dengan yang terjadi tahun 2004 yang lalu ya, waktu gempa Aceh. Jadi waktu gempa Aceh itu saya masih di Bandung waktu itu, dan gempa Aceh terjadi, semua orang kita nggak tahu di mana nih gempanya. Setelah gempa apakah akan ada tsunami? Nggak ada yang tahu. Ya, karena keterbatasan instrumen, pengetahuan juga masih terbatas gitu. Sehingga pas terjadi gempa, orang bukan lari dari pantai, tapi malah ke pantai. Karena pas gempa, air laut surut, ikannya keleper-keleper di pantai. Itu menggoda sekali orang untuk ke pantai, mendekati pantai untuk ngambil ikan. Kemudian berselang beberapa saat terjadi tsunami. Hal yang sama mungkin juga terjadi di Pangandaran ya, sehingga waktu itu juga kita masih sangat minim pemahaman kita tentang tsunami itu sendiri. 2006 terjadi di Pangandaran dan juga berkaitan dampak korban jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pemahaman kita tentang gempa bumi ini, kita bisa membuat sebuah perhitungan statistik yang kita sebut dengan probabilistic seismic hazard analysis gitu ya. Kita mau coba untuk memahami seperti apa respon di permukaan. Tentunya pertama kita mendapatkan respon di batuan dasar dari proses proses perhitungan seismic hazard analysis secara probabilistik gitu ya. Kita menggabungkan informasi dari seismologi,
kita menggabungkan informasi dari geologi tentang sumber-sumber gempa, kita menggabungkan informasi dari teman-teman geodesi untuk memahami seperti apa profil sumber gempanya, kemudian kita menghitung sampai menjadi sebuah peta. Peta yang saya sebutkan tadi adalah peta seismic hazard analisis bahaya gempa secara probabilitas kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya probabilistic seismic hazard analysis. Nah, peta itu akan memberikan angka-angka tertentu di suatu tempat. Misalkan di Kota Bandung. Kota Bandung sumber gempanya yang dihitung adalah Sesar Lembang. Yang saat ini saya berada di dekat dengan Sesar Lembang ini. Kita melakukan pull up itu di Sesar Lembang. Kota Bandung dia memiliki karakteristik tanah seperti itu, dan kita survei dari survei geofisika, kita pasang sejumlah instrumen, dari situ kita bisa memetakan struktur tanah di Kota Bandung, sehingga kita bisa melihat seperti apa komposisi lapisan tanahnya, kemudian ketebalan sedimen seperti apa. Nah, kalau kita udah pahami itu, maka nanti kita akan bisa hitung seperti apa akan terjadi percepatan di permukaan kalau terjadi gempa yang akan berdampak ke bangunan. Itu akan dihitung semua, parameter itu akan dihitung semua, kemudian nanti akan muncul sebuah angka PGA namanya dengan saya, Peak Ground Acceleration. Angka 0,2, 0,3, 0,4 gitu. Makin tinggi makin kuat shakingnya, goncangan di permukaannya. Misalkan di Kota Bandung, shakingnya PGA-nya di permukaan 0,2 GAL misalkan, Gravity Acceleration. Nah, dengan angka 0,2 GAL ini, nanti teman-teman teknik sipil akan mendesain sebuah struktur untuk bangunan-bangunan tinggi yang bisa mengakomodir shaking 0,2 GAL tadi. Sehingga kalau terjadi gempa yang kita perkirakan bahwa worst scenario itu akan terjadi 0,2 GAL itu, kalau terjadi gempa sekian magnitudonya, kemudian direspon di permukaan sekian percepatan di permukaan sekian GAL, maka si bangunan itu akan punya kekuatan untuk bisa mengakomodir shaking atau goncangan dari sebuah gempa. Sehingga itu akan mereduce risiko yang diakibatkan oleh gempa bumi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari hasil yang kita pahami dari gempa ini adalah kita bisa mencitrakan struktur di bawah permukaan sampai kedalaman sekian. Seperti contoh di sini. Nah, ini ada contoh gempa-gempa yang terjadi di Indonesia. Ya, mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik ya, karena di sini ada banyak noise ya. Ini akan terjadi di Indonesia. Setiap titik-titik gempa ini yang terjadi pada kedalaman tertentu, dia akan membawa informasi tentang struktur di bawah permukaan. Contohnya yang di sini. Jadi setiap event yang terjadi di sini, dia akan membawa informasi tentang lapisan yang ada di bawah permukaan. Nah, dari situ kita bisa membuat sebuah scanning atau seperti ESG ya, seperti ESG dia mencoba untuk men-scan lapisan yang ada di bawah permukaan sehingga kita bisa tahu seperti apa profil di bawah permukaan sini. Ini untuk yang global. Sedangkan untuk yang lokal, hal yang sama juga bisa kita lakukan dengan adanya cracking kecil yang terjadi di bawah permukaan, kemudian direkam oleh seismometer yang ada di permukaan. Nah, nanti akan bermanfaat untuk memahami struktur yang lebih dangkal pada kedalaman, taruhlah kedalaman 5.000 meter di bawah permukaan. Nah, itu nanti akan bermanfaat buat kebutuhan eksplorasi, karena profil-profil struktur bawah permukaan itu akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang melakukan proses eksplorasi migas misalkan, atau juga eksplorasi mineral tambang lainnya. Itu salah satunya. Siapa tadi? Reza ya? Begitu Reza? Bukan salah satunya, salah tiga. Saya tidak menyebutkan tiga ya. Tiga poin. Gitu Reza? Ya Pak, makasih Pak. Terjawab ya? Ya, Pak. Oke. Waktu tahun 2006, Reza udah lahir? Udah Pak. Udah, sempat merasa? Enggak nyampe rumah sih katanya. Tsunami-nya nggak sampai rumah? Iya. Kalau gempanya terasa kan ya? Gimana Pak? Gempanya terasa? Ya terasa Pak itu. Halo, suara saya terdengar? Iya, terdengar Pak. Oke, baik. Kita coba lanjut. Kenapa dinamika bumi itu dipelajari? Nah, tadi sudah saya sebutkan di awal ya. Kenapa
kita perlu mempelajari dinamika bumi. Karena ya itu tadi, proses dinamika itu ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya kita bisa mengeksplor sumber daya alam, negatifnya adalah terjadinya bencana atau gempa bumi dan aktivitas gunung api. Sehingga kita perlu melakukan mitigasi. Kalau kita sudah bisa mempelajari dengan baik, kita bisa melakukan mitigasi seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ini untuk eksplorasi ini, kalau Anda lihat profil-profil di bawah permukaan ini pada kedalaman sampai dengan 1.000 atau mungkin bahkan 2.000 meter, untuk mendapatkan delineasi ini, apa yang harus dilakukan? Siapa yang melakukan ini? Profil-profil ini di mana diperoleh? Ada yang ingin berkomentar? Anda di sini ada patahan, kemudian di sini ada indikasi jebakan hidrokarbon yang nanti di sini ada minyaknya di sini, ini gasnya ya, ini ada minyaknya, ini air. Dari mana informasi ini diperoleh? Ada yang mau berkomentar? Silakan. Sehingga teman-teman dari teknik perminyakan langsung bisa tancap bor itu, langsung jos gitu ya. Untuk dapat informasi ini, siapa yang menyediakan? Geofisika, Pak. Iya, di geofisika. Jadi kita mencoba untuk memetakan sesuatu yang ada di bawah permukaan, ya, dengan tentunya menggunakan prinsip-prinsip geofisika ya, prinsip dengan instrumen, kemudian ada komputasi, ada beberapa pendekatan matematis yang kita lakukan di situ, sehingga kita bisa mencitrakan struktur di bawah permukaan dan kita bisa mengidentifikasi di mana jebakan-jebakan hidrokarbon yang nantinya dikonfirmasi dengan teman-teman geologi gitu ya, untuk melihat memang interpretasi kita sudah cocok gitu. Kemudian di QC lagi dan sampai akhirnya oleh teman-teman teknik perminyakan melakukan pengoboran. Begitu. Ini untuk eksplorasi. Kemudian ini untuk mitigasi yang tadi kita sudah cerita gitu ya. Jadi setiap dinamika yang terjadi, kemudian kita coba pahami dari profil kegempaan di sana seperti apa, apakah dia sesar naik, sesar turun, sesar geser, kemudian dari informasi ini kita teruskan untuk memahami tentang potensi kegempaan, potensi ya, bukan prediksi, potensi kegempaan di masa yang akan datang. Kemudian dari situ juga kita bisa menghitung yang tadi saya sebutkan, peta bahaya kegempaan secara probabilitas atau probabilistic seismic hazard analysis. Nah, ini untuk mitigasi. Nah, berikutnya ini yang kita lakukan ya, kita mengaplikasikan beberapa metode, kita ke lapangan, kemudian mengambil data di lapangan, melakukan akuisisi, sehingga dari situ kita bawa pulang ke lab, kemudian di processing ya, diolah menjadi penampang-penampang warna-warni seperti ini. Ini warna-warna ini tentu akan memberikan warna tertentu, warna tersendiri ya. Warna-warna ini akan memberikan warna tersendiri yang bisa diinterpretasikan dengan profil yang ada di bawah permukaan. Ya, tentunya nanti warna-warna ini akan menjadi hal menarik kalau misalnya di situ diinterpretasikan sebagai bagian dari mineral-mineral tertentu ataupun bagian dari jebakan unsur-unsur hidrokarbon tertentu yang nanti akan dieksplorasi atau dieksploitasi. Nah, untuk melakukan itu, ini prosesnya. Jadi ada akuisisi di lapangan, di sini ada channel untuk melakukan perekaman, ada geofon yang kita pasang di situ, ya. Nanti setiap getaran yang diberikan di sini, dia akan terjadi penetrasi ke bawah permukaan, akan terjadi refleksi gitu ya, akan terjadi refleksi ke atas ya, nanti direkam oleh sejumlah sensor yang kita pasang tempatkan di permukaan. Nah, sensor-sensor inilah yang nanti akan merekam setiap event yang ada, yang nanti akan menjadi data yang penting kita untuk memetakan struktur di bawah permukaan ini. Ya, akan menjadi data yang penting kita struktur bawah permukaan, dan situ akan nanti terlihat profil-profil di bawahnya yang nanti diindikasikan dengan sebuah warna tertentu yang diinterpretasikan sebagai sebuah informasi, misalkan apakah sudah ada hidrokarbon, ada gas, ada minyak, ada air, dan beberapa yang lain. Nah, ini untuk eksplorasi. Selain itu, yang paling dilakukan untuk eksplorasi juga, kita akuisisi yang tadi saya juga sebutkan,
Ada yang kita langsung melakukan processing di lapangan, ada yang beberapa yang kita bawa ke lab ya. Kita bawa ke lab, kita analisis, kita lihat, kita pahami, dan kita interpretasi. Nah, ini selain itu, untuk kebutuhan infrastruktur, misalkan untuk membuat terowongan misalkan kereta cepat. Nah, untuk memahami struktur di sebuah bukit yang akan dibuat terowongan, maka kita perlu memahami seperti apa sih di dalamnya. Nah, yang kita lakukan dengan menggunakan teknik dari geofisika untuk mencitrakan di mana zona sesarnya, misalnya ada sesar minor di sana yang juga akan mempengaruhi kestabilan dari terowongan, di mana zona lemahnya, di mana batuan kerasnya yang bisa menjadi pondasi menjadi penahan ya, membuat kokoh terowongan yang dibuat. Nah, ini dicitrakan semua dengan menggunakan prinsip dari geofisika, sehingga nantinya akan kita bisa membuat terowongan ya, seperti ini, tunnelnya bisa dibuat gitu ya. Tentunya untuk membuat tunnel ini, terowongan ini tentu tidak sembarangan ya. Tidak langsung di sini buat langsung masuk mesin bornya, enggak seperti itu, tetapi harus ada sebuah kajian secara komprehensif, salah satunya dengan geofisika untuk bisa melihat kondisi atau mencitrakan struktur yang ada di sebuah bukit atau sebuah struktur di bawah permukaan yang akan dijadikan terowongan. Sama seperti waktu membuat MRT di Jakarta, itu peran teknik geofisika besar sekali. Bagaimana kita memberikan sebuah informasi kondisi lapisan tanah di bawah Jakarta yang cocok untuk MRT ya, cocok untuk MRT. Dan itu peran teknik geofisika besar sekali di sana untuk memahami struktur di bawah permukaan. Kalau nggak ada kita, itu akan jadi masalah karena dia akan tidak memperhitungkan beberapa hal yang lain ya, beberapa kondisi-kondisi di bawah permukaan, misalkan jalur pipa atau jalur kabel atau beberapa yang lain gitu ya, atau mungkin struktur tanahnya seperti apa, itu sangat penting di sana kita merancang sebuah terowongan untuk MRT ataupun terowongan untuk kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Kalau kereta cepat sendiri itu memotong berapa gunung ya, saya lupa. Ada sekitar 3 atau 4 terowongan gitu yang dibuat ya. Karena dia kan nggak boleh mengkol-mengkol kan, kereta cepat itu harus lurus gitu. Kalau ada bukit terabas gitu ya. Yang untuk terabas ya harus buat terowongan gitu. Kita nggak mungkin kereta cepat itu belok-belok, nanti udah seperti kereta biasa gitu, seperti kereta ya Bandung Jakarta nggak lagi 1 jam ya, sama kalau 3 jam ya ngapain kereta cepat ya, kita naik kereta api Parahyangan aja nyampe ke Jakarta juga 3 jam. Nah ya itu si keretanya harus lurus dan dia harus terabas terowongan. Untuk dia menerabas terowongan maka dia harus punya struktur yang ada di sebuah bukit yang nantinya bisa dilakukan proses pembuatan terowongan di sana. Nah ini untuk bendungan. Nah itu bendungan juga menjadi bagian lain dari gitu ya. Karena kalau seandainya kita merancang sebuah bendungan tanpa ada sebuah studi geologi, studi geofisika, maka akan jadi masalah ya. Misalkan kita nggak tahu, tiba-tiba kita buat bendungan di atas sesar aktif gitu ya, sehingga ada gempa yang nanti akan merusak bendungan itu. Selain itu, untuk membuat tapak bendungan itu dia harus berada di batuan keras ya. Makanya untuk tahu batuan keras itu maka kita harus melakukan survei geofisika untuk melihat berapa nilai VS di sana. VS 30, kemudian dengan nilai VS 30 kita tahu karakteristik dari tanah di sana yang nantinya akan menjadi informasi untuk menghitung potensi bahaya kegempaan gitu yang terjadi di sekitar bendungan. Yang tentunya ini informasi akan bermanfaat buat teman-teman teknik sipil untuk merancang tapak-tapak bangunan ini yang mengakomodir dari informasi potensi bahaya gempa yang ada di sekitar bangunan. Selain itu juga dari bangunan ini kita akan perlu memahami struktur di bawah permukaan seperti apa ya. Ini yang dilakukan untuk melihat bagaimana struktur yang ada di bawah permukaan yang ada di dekat bendungan. Nah, berikutnya kegempaan yang tadi kita sudah sebutkan ya, kegempaan, bagaimana kita memahami gempa dengan baik tentunya. Ini yang kita lakukan di lapangan ya,
tiga hal ini yang menjadi hierarki dari geofisika, ada instrumentasi, ya, ada peralatan, ya. Ini salah satu peralatan seismometer yang kita tempatkan waktu itu di Gunung Agung. Kemudian ini saya tahun 2000 berapa nih ya? 2013 ya di di Merapi. Jadi kita ke Merapi, kita install alat untuk untuk memahami interior di Merapi, kemudian kita bawa pulang ke lab dan itu kita kita processing datanya. Jadi ada instrumentasi, ada observasi, ada komputasi. Tentunya di dalamnya nanti ada fisika, ada matematik, dan tentunya ada geologi ya. Dan itulah geofisika. Oke. Nah, ini yang saat ini sedang kita lakukan di lapangan. Tanggal 28 September sampai dengan 9 Oktober. Sebenarnya berarti tanggal 6 Oktober, berarti 4 hari ke depan ya. Kami masih di lapangan ini di depan kampus ITB ya. Kita dapat izin dari ITB untuk ke lapangan, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Semua yang ikut ini sudah mengalami uji PCR ya, sudah dicek PCR dan alhamdulillah semuanya negatif. Dan setelah clear semuanya, kita berangkat ke lokasi dan lokasi di sini kita steril ya, karena hanya ada kita di sini. Kemudian kita melakukan aktivitas di lapangan. Ini salah satu aktivitas di lapangan untuk menyiapkan mahasiswa-mahasiswa yang punya sense secara geologi untuk melihat setiap fitur-fitur fitur geologi yang berkaitan dengan sesar Lembang, karena kita berada di sesar Lembang gitu ya. Nah, ini salah satu mahasiswa geofisika yang sedang melihat peta topografi. Mereka melakukan proses orientasi lapangan ya. Dan ini di tempat yang lain lagi mereka melihat beberapa fitur geologi di sana, kemudian mereka memetakan dalam sebuah lembar peta topografi ya. Kemudian tentu di sini ada proses diskusi mereka untuk memahami secara lebih baik dari kondisi geologi yang ada. Nah, ini melakukan pengukuran dan hari ini mereka masih melakukan pengukuran. Ini menggunakan peralatan magnetik gitu ya. Kalau ini peralatan graviti ya. Jadi mereka mencoba menggunakan peralatan geofisika yang nantinya setelah lulus dari geofisika mereka bekerja atau beraktivitas di suatu tempat, mereka sudah familiar dengan beberapa instrumen yang ada di bidang geofisika. Nah, ini salah satu foto yang ada. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya, komentar, silakan. Nah, ini yang di awal kita sebutkan bahwa kita dan geofisika ya. Kita dan geofisika. Karena kita hidup di bumi dan bumi ini mengalami dinamika. Dinamika itu ada yang punya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif bagaimana kita mengeksplor dampak positif itu akan bermanfaat buat masyarakat, buat manusia. Dampak negatif bagaimana kita melakukan proses mitigasi sehingga dampak negatif itu tidak membahayakan bagi kehidupan umat manusia. Dan teknik fisika adalah bagian dari proses kita mengaplikasikan ilmu kebumian untuk bisa bermanfaat buat manusia. Seperti itu lebih kurang. Baik untuk eksplorasi, yang tadi saya jelaskan untuk eksplorasi, untuk infrastruktur, dan mitigasi. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya. Semoga Anda bisa mendapatkan sebuah pandangan tentang tentang geofisika, pandangan Anda tentang geofisika. Kalau nanti Anda punya curiosity yang lebih mendalam, keingintahuan lebih mendalam, mungkin Anda bisa menggeluti ilmu geofisika ini di TG ya. Anda akan menikmati seperti ini nih yang terlihat di gambar. Anda akan ke lapangan, melakukan kegiatan di lapangan, survei di lapangan. Dan tentunya kalau Anda ke lapangan pasti akan memberikan sebuah pengalaman tersendiri ya untuk beraktivitas di lapangan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan, Hanung. Kan kalau ini kan di ITB kan prodinya teknik geofisika gitu, Pak. Betul. Nah, terus misalnya kayak ambil contoh di UGM gitu, itu juga ada geofisika tapi geofisikanya sains gitu, Pak. Nah, itu bedanya apa ya, Pak? Pada prinsipnya sama saja, tetapi penekanan yang sedikit berbeda.
dulu masa saya dulu ada namanya geofisika dan meteorologi ya, kemudian ada teknik geofisika. Walaupun sebenarnya prinsipnya kita mau coba untuk menerapkan prinsip-prinsip atau keilmuan fisika untuk memahami fisis bumi. Sedangkan teknik geofisika itu mau coba mengambil apa yang ada di ilmu kebumian untuk diperluas lagi untuk kemaslahatan masyarakat gitu ya. Walaupun nanti kalau sudah Anda keluar dari misalkan keluar dari ITB dengan sarjana teknik geofisika, kemudian ada offering gitu ya, ada lowongan gitu. Di lowongan itu biasa disebutkan teknik geofisika garis miring geofisika. Karena pada prinsipnya lebih kurang sama, hanya penamaannya yang berbeda gitu ya. Dulu ada geofisika, ada teknik geofisika. Kalau menurut saya prinsipnya sama saja. Karena sama-sama coba mengaplikasikan ilmu fisika untuk memahami dinamika atau fisis yang ada di bumi. Lebih kurang begitu, Hanung. Halo? Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi prinsipnya sama. Jadi ada geofisika di UGM, kemudian di Unpad juga, sehingga saya bukan teknik geofisika, tapi mereka juga menggunakan observasi di lapangan, kemudian mereka juga melakukan processing, dan mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk memahami struktur di bawah permukaan dengan menggunakan prinsip dari atau metode dari geofisika. Oke, silakan bagi yang lain yang ingin bertanya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Mau bertanya. Silahkan, Aura. Aura dari mana, Aura? Dari Jakarta Timur. Jakarta Timur. Dekat Bekasi dong ya? Iya, mungkin. Berarti di perbatasan planet gitu ya? Oke, silakan, Aura. Ini kan teknik geofisika itu di ITB masuknya ke FTT, ke Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Betul. Itu nanti kita belajarnya itu lebih mendalam ke bidang eksplorasinya ya Pak? Atau nanti belajarnya equal aja sama semua? Mitigasi, infrastruktur, dan eksplorasinya sama aja? Atau... Jadi Anda, oke, sorry. Udah, Aura? Udah, Pak. Oke. Jadi nanti Anda diberikan sama gitu. Hal-hal dasar gitu ya, hal dasar, beberapa metode yang nanti setiap metode itu Anda bisa pakai ke manapun ya. Jadi kita belajar metode. Anda bisa gunakan metode itu untuk eksplorasi, Anda bisa gunakan metode itu untuk mitigasi. Begitu, Aura. Jadi kita belajar sebuah cara gitu ya, sebuah cara untuk melakukan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan infrastruktur yang tadi untuk terowongan, kemudian berhubungan dengan eksplorasi, misalkan tadi untuk mencari mineral atau migas gitu, yang berhubungan dengan mitigasi, misalkan untuk memahami dinamika gunung api, gempa bumi, seismic hazard, dan beberapa yang lain. Dan tentunya nanti muncul dari ketertarikan dari setiap mahasiswa untuk mengambil topik tesis, topik TA-nya apa gitu ya. Mereka sudah punya bekal tools yang diberikan selama masa kuliah. Seperti yang di sini mereka diberikan kemampuan untuk melakukan atau menggunakan instrumen. Nanti pas tugas akhir, wah, kayaknya lebih senang ini untuk memanfaatkan misalkan metode gravity untuk eksplorasi geothermal misalkan. Nah, nanti TA-nya mereka lebih ke sana untuk geothermal. Kemudian pas lagi berjalan waktu mereka lihat, oh ini ada kayak menarik nih untuk belajar seismologi untuk kegempaan ya, untuk seismic hazard. Oh nanti TA-nya ke sana. Oh nanti saya tertarik untuk migas. Mereka akan menggunakan data-data seismik untuk eksplorasi migas misalkan. Jadi itu tergantung dari minat dari setiap mahasiswa. Dosen tidak mengarahkan. Begitu lebih kurang, Aura. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya rasa sudah 2:30.
Biasanya sampai pukul berapa biasanya? Kuliah ini sampai pukul berapa biasanya? Sampai Jam pukul 4? 2.50. Jam 14.50, Pak. 14.50. Oh, berarti kita masih ada waktu lagi ya. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya. Silakan yang mau bertanya. Permisi Pak, izin bertanya. Silakan Zara. Kalau di Jepang kan sekarang kayak udah ada struktur bangunan yang anti gempa gitu ya Pak. Ya. Kalau menurut Bapak di Indonesia tuh perlu banget gak sih struktur bangunan yang anti gempa, atau mungkin hanya di beberapa wilayah yang memang gempanya tuh potensinya sangat tinggi? Terima kasih Pak. Ya, menarik pertanyaan. Kalau di Indonesia untuk beberapa bangunan tinggi itu memang sudah diperhitungkan ya, dari kegempaannya untuk bangunan tinggi. Tetapi yang menjadi masalah adalah mungkin waktu dibangun bangunannya itu tahun 90-an, dan waktu itu pemahaman atau perhitungan yang tadi saya sebutkan PSH itu belum update gitu ya, karena setiap 5 tahun itu kan diupdate. Kita dapat pemahaman baru, dapat metode baru, sehingga kita akan mengupdate potensi kegempaan di suatu tempat gitu ya, atau di suatu wilayah. Sehingga kalau ditanya penting tidak kita merancang sebuah bangunan di Indonesia yang tahan gempa, betul, penting sekali. Penting sekali kita merancang sebuah bangunan yang tahan gempa ya. Minimal strukturnya itu struktur yang bisa mengakomodir dari goncangan gempa yang terjadi gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya terkadang suatu bangunan yang sudah terancang dengan baik ya, waktu eksekusi bangunan itu ada hal-hal yang tidak kita harapkan sehingga ada beberapa bagian yang dikurangi. Nah, itu yang menjadi kendala ya. Sehingga ada sebuah bangunan, ini sering terjadi ya, misalkan ada beberapa rumah sekolah misalkan gempa di selatan Jawa gitu, kemudian kita survei ke lokasi rumah-rumah, kebanyakan rumah-rumah sekolah atau rumah sakit gitu ya, yang rusak parah karena struktur bangunannya yang bermasalah gitu ya. Seperti yang seingat saya gempa di Mamuju tahun 2021 ini sekitar awal Januari, itu yang rusak parah itu malah rumah sakitnya. Berarti rumah sakit yang dirancang itu tidak mengakomodir dari dari potensi gempa yang ada di sana. Padahal Mamuju itu dekat dengan kondisi sumber gempa. Yang menjadi perhatian kita adalah, yang fokus kita adalah merancang bangunan yang vital gitu ya. Bangunan vital itu adalah salah satunya rumah sakit. Selain itu rumah sekolah. Kalau itu rusak, maka itu yang akan jadi masalah baru di saat gempa terjadi. Seperti itu Zahra. Seperti pengalaman saya juga sempat ke Lombok gitu ya, tahun 2018 itu beberapa bangunan publik gitu seperti rumah sakit, rumah sekolah rusak yang mana strukturnya itu yang bermasalah gitu ya. Selain struktur juga atap ya, dengan menggunakan baja ringan, mungkin kualitas KW sekian gitu ya, sehingga di sana terjadi goncangan gempa, baja ringan yang menjadi atap itu patah gitu ya, sehingga genting-genting yang di atasnya jadi ambrol, dan itu jadi masalah serius ya kalau terjadi gempa. Begitu lebih kurang Zahra. Mohon izin Pak mengingatkan sebelumnya itu. Oke. Ini Zoom Prodi TGS 1. Mohon izin. Oh ya, mengingatkan untuk seluruh mahasiswa untuk melakukan presensi mandiri ya di CX ya. Bisa melakukan asensi di CX? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Baik. Ada lagi yang ingin dikomentari? Saya izin bertanya, Pak. Silakan Nadia. Saya pernah mendengar, Pak, bahwa teknik geofisika ini merupakan bentukan dari teknik geologi. Ya. Memang apa sih, Pak, yang membedakan teknik geofisika dan teknik geologi, dan kenapa teknik geologi ini bukan bagian dari FTTM lagi, Pak? Nah itu pertanyaan yang menarik sekali Nadia. Pertama saya ingin menjawab apa yang beda antara teknik geologi dan teknik geofisika.
teknik geologi itu mencoba memahami bumi itu yang ada di permukaan, singkapan di permukaan, singkapan batuan. Kemudian teman-teman geologi mencoba untuk melihat kalau singkapan batuan seperti apa rekonstruksi geologinya. Itu teman-teman dari teknik geologi. Kemudian mereka juga melihat misalkan dari petrologi untuk melihat gunung api, vulkanologi dan segala macam sesuatu yang ada di permukaan. Sedangkan teknik geofisika kita akan mensupport gitu ya, atau kita akan melengkapi apa yang sudah dimunculkan oleh teman-teman dari teknik geologi untuk melihat di bawah permukaan seperti apa begitu ya, sehingga singkapan di permukaan kelihatan batuan di permukaan, kemudian kita coba pasang instrumen untuk melihat pada kedalaman 1000 meter seperti apa profil yang tadi tersikap di permukaan. Nah, itu akan melengkapi pemahaman kita tentang fenomena di suatu wilayah begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu memang pertanyaan yang tidak mudah untuk saya jawab sebenarnya. Kenapa geofisika itu adanya di FTTM, kemudian geologi itu ada di FITB, beda fakultas ya. Nah itu waktu saya masuk menjadi dosen sudah seperti itu adanya, sudah dua hal yang berbeda. Walaupun sebenarnya waktu saya kuliah dulu, nah itu ceritakan saya kuliah dulu, itu satu rumah. Jadi geofisika sama geologi itu satu rumah dulu. Kita satu fakultas. Kemudian mungkin dinamika di kampus terjadi, kemudian pas saya bergabung di ITB menjadi dosen, itu sudah berbeda, sudah berpisah ya antara geologi dan geofisika. Itu secara organisasi. Tetapi secara personal antara saya misalkan dari geofisika, kemudian ada kolega kami, rekan-rekan dari geologi, kita mengerjakan beberapa kegiatan yang berbarengan, bersamaan. Jadi secara hubungan kegiatan pekerjaan, saling support itu sama. Walaupun secara administrasi itu berbeda. Itu hanya masalah administrasi, kami melihat seperti itu. Jadi hanya masalah administrasi, satu di geologi, satu di FTTM, satu di FTB, hanya itu masalah administrasi. Tetapi dalam hal kita beraktivitas, kita bahkan masalah proses bimbingan pun sama. Jadi ada bimbingan misalkan S1 gitu, pembimbing satu dari geologi, misalkan ada mahasiswa geologi, kemudian pembimbing kedua dari geofisika gitu. Kita saling support di situ. Dan itu dimungkinkan di ITB. Dimungkinkan kita lintas ya. Misalkan begitu juga kuliah gitu ya. Kita ngambil kuliah beberapa mahasiswa geofisika itu ada ngambil kuliah di geologi, bagian dari mata kuliah wajib untuk memahami stratigrafi, geologi fisik. Mereka ngambil kuliah ke geologi. Kemudian seperti kuliah lapangan ini juga didampingi oleh dosen geologi ya. Dosen geologi juga membantu kegiatan di lapangan. Seperti ini nih Pak Alven. Ini dosen geologi nih. Nih yang ini nih Pak Alven. Beliau dosen geologi. Ini Pak Satria, beliau dosen geofisika. Jadi secara kegiatan, secara aktivitas sama antara kita dengan geologi. Dan beda fakultas itu hanya masalah administrasi. Gitu lebih kurang Nadia. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya pikir akan kita tutup sampai di sini ya. Tapi kalau sebelum ditutup, saya ingin lihat ini wajah-wajahnya dulu nih. Silakan di open kamera dulu lah. Saya akan screenshot ya. Oke, saya akan screenshot 3, 2, 1. Saya pindah ke slide berikutnya. Slide yang page yang kedua. Page yang kedua, sorry. 3, 2, 1. Ini masih belum muncul ya. 3, 2, 1. Kemudian saya pindah ke page yang ketiga. Oke, saya pindah yang page yang ketiga. Saya coba screenshot lagi. 3, 2,
Ada beberapa belum muncul. 3, 2, 1. Kemudian saya pindah ke pick yang keempat. Ya, sorry. Pick yang keempat. Ini masih banyak yang belum open kamera. Oke, saya pindah ke pick yang kelima. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup sampai di sini kuliah kita, diskusi kita pada hari ini. Harapan saya Anda bisa mendapatkan sebuah wawasan yang baru tentang geofisika yang ada di FTTM dan harapan ini bisa bermanfaat buat Anda begitu ya. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang pas dalam hal penyampaian yang saya berikan gitu ya. Dan mungkin ada yang kurang pas, kurang cocok, kurang berkenan. Saya mohon maaf untuk itu. Terakhir, saya ingin mengucapkan salam sehat selalu buat kita semua. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas di kampus seperti biasa dan juga Anda bisa beraktivitas di unit kegiatan mahasiswa dan itu akan memberikan dampak positif yang baik tentunya buat Anda mengembangkan soft skill gitu ya, leadership dan beberapa yang lain. Oke, baik, terima kasih banyak. Saya tutup. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Oke. Yuk, sehat selalu. Yuk Pak. Yuk.